Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai query pada MySQL, di mana tepatnya pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan view pada MySQL. Jadi kita jalankan dulu program MySQL WordPress yang kita gunakan untuk pembuatan view. Database yang akan saya gunakan untuk pembuatan view kali ini, saya menggunakan database dengan nama Sales, di mana pada database ini memiliki struktur tabel dengan PRD yang bisa kita dapatkan dari Reverse Engineer. Oke, saya akan menghasilkan PRD dulu untuk mempermudah mengetahui struktur tabel apa saja serta relasi yang ada pada database. Oke, inilah struktur tabel beserta relasi yang ada pada tabel database ya, database orders, sales. Oke, berdasarkan struktur ini kita akan membentuk membuat view. Oke, jadi misalkan view yang akan kita buat itu adalah untuk menampilkan semua konsumen ya. Contohnya misalkan diminta untuk pembuatan view dengan nama customer list yang berisi informasi kode, nama serta alamat pelanggan. Dimana nanti view ini digunakan agar kita tidak perlu melakukan hal yang berulang-ulang jika kita diminta membuat laporan yang berisi informasi ini. Jadi kita tinggal memanggil view yang sudah kita buat. View yang akan kita buat akan dapat kita lihat di pada bagian database ini. Di sini ada yang namanya view. Kondisinya sekarang tidak ada isi karena kita belum ada membuat view untuk database sales ini. Jadi untuk pembuatan view, langkah-langkahnya atau mungkin sedikit informasi yang perlu Anda ketahui mengenai view di sini adalah view ini adalah termasuk tabel virtual, dimana ini bukan tabel sesungguhnya, tapi ini adalah hasil query dari tabel yang ada di database, yang dibuat berdasarkan permintaan pengguna. Oke, dan yang namanya tabel virtual, kalau di tabel kan kita ada record data yang bisa kita lihat. Di view itu tidak ada data yang benar-benar tersimpan. Jadi kita akan dapat menghasilkan datanya saat kita memanggil view. Oke, jadi untuk sintaks dari view bisa Anda perhatikan di sini. Untuk membuat view yang belum pernah ada, maka kita bisa menggunakan sintaks create. Create, kemudian diikuti kata view, serta nama view apa yang Anda ingin buat. Nama laporannya apa, kemudian diikuti kata as, serta statement dari select yang perintah query select untuk menghasilkan laporan yang diinginkan. Jika Anda ingin, ternyata Anda sudah membuat view-nya, ternyata ada informasi yang kurang dan ingin menambahkannya, maka Anda bisa memperbaharui view yang sudah ada dengan menggunakan perintah DDL alter. Alter view, nama view, as, kemudian apa select. Perintah select untuk menghasilkan laporan yang diinginkan. Kemudian jika view yang dibuat mungkin nggak digunakan lagi atau salah, Anda bisa menggunakan perintah drop untuk menghapus view yang sudah ada. Jadi di sini Anda bisa menambahkan pada bagian drop ya, if exist, tujuannya adalah memastikan bahwa view yang Anda ingin hapus itu sudah ada di database. Ya, jadi langsung saja. Misalkan contoh pertama adalah kita ingin membuat view dengan nama customer list. Nama view-nya ini informasi laporan apa yang ingin dihasilkan, ada kode, nama, serta alamat dari pelanggan. Maka langkah-langkah untuk membuat view pertama sekali adalah buatlah query untuk bisa menghasilkan laporan yang diinginkan ini. Jadi pada contoh ini, ya kita buatlah query untuk sintaks select-nya dulu untuk mendapatkan kode, nama, dan alamat. Maka inilah perintah select yang kita gunakan. Select
customer ID di renaming menjadi kode, contact name di renaming menjadi nama. Kemudian di sini saya menggabungkan ya dengan perintah concat ya, perintah fungsi string, menggabungkan alamat serta kota menjadi di renaming namanya menjadi alamat dari tabel customer. Jadi kalau kita menjalankan perintah select ini, kita akan mendapatkan laporan yang diharapkan, ada kode, nama, dan alamat. Nah, jadi kalau agar kita untuk kedepannya misalkan diminta lagi laporan ini dan kita tidak perlu mengetikkan kembali perintah select ini secara berulang-ulang, maka laporan ini akan kita buatkan view-nya. Caranya adalah pada di bagian atas dari select kita panggil perintah create view. Kemudian nama view, tadi nama view-nya adalah customer list. Kemudian kata as. Cukup dengan menambahkan perintah ini. Ya, cukup menambahkan 2 baris perintah ini, maka kita akan bisa menyimpan hasil ini ke dalam view. Oke, mari kita jalankan perintah create view-nya ini. Oke, kalau kita perhatikan di output-nya di sini berhasil ya, berhasil. Dan kita refresh database sales ini. Nah, di view sekarang kalau kita perhatikan sudah ada namanya customer list. Nah, jadi untuk memanggilnya gimana caranya? Untuk memanggil view caranya adalah sama seperti Anda memanggil data pada tabel, yaitu menggunakan perintah select. Select bintang from, biasanya kan di sini setelah from adalah nama tabel. Nah, di sini diganti menjadi nama listing. Nama view-nya, yaitu customer list. Oke, kita jalankan perintahnya ini. Nah, inilah hasilnya. Jadi di sini dari customer list view ini kita menghasilkan 29 record, di mana 29 record itu bergantung pada data yang ada di tabel customer. Jadi kalau misalkan kita ada menambahkan data konsumen baru atau menghapus data konsumen di tabel customer, maka akan berefek juga pada hasil output dari si view ini. Jadi contohnya misalkan sekarang saya melakukan penghapusan salah satu data konsumen. Misalkan saya ingin menghapus saya menggunakan perintah DML untuk penghapusannya, di mana tadi nama customer ID ya, di mana customer ID yang saya mau hapus misalkan namanya adalah Song Jungri yang kodenya 29. Oke, saya hapus. Oke, data berhasil dihapus satu baris. Nah, saat kita panggil kembali view customer list yang berisi laporan data konsumen, maka yang awalnya outputnya ada 29, begitu kita jalankan ulang view-nya, maka hasilnya adalah menjadi 28 list. Dan kalau kita cari dengan kode konsumen yang tadi kita hapus 29, maka tidak akan lagi ditemukan data tersebut di view-nya. Nah, inilah maksud dari view. Jadi kita nggak perlu lagi fungsi dari view ini, nggak perlu lagi menginputkan dari ini berulang-ulang kalau misalkan data ini diminta tiap bulan atau tiap minggunya. Jadi cukup Anda panggil nama view-nya customer list. Oke, ini contoh pertama. Jadi di sini untuk pembuatan view ini, select yang digunakan di sini bisa single table ataupun multi table yang menerapkan join. Ya, jadi kalau misalkan saya buat contoh baru lagi, misalkan menampilkan data, oke, misalkan soalnya sekarang di sini, ya, buat view dengan nama customer order yang berisi informasi kode, nama, alamat,
kode pesan, kode pesanan dan tanggal pesan dari customer. Nah, langkah pertama seperti tadi, kita harus buat query dulu untuk bisa menghasilkan laporan ini. Ya, dimana di sini untuk bisa menghasilkan laporan ini kita butuh informasi lain dari tabel lain yang berisi kode pesanan. Jadi kalau kita lihat di diagramnya, yang berisi data pesanan itu ada di orders. Dengan penghubungnya di sini customer dengan orders. Ya, foreign key dan primary key-nya adalah customer ID. Maka kita buatlah query yang menghubungkan konsumen dengan dijoinkan dengan orders. Ya, dimana penghubung. Oke, sementara saya buat bintang dulu. Penghubung customer dengan order adalah customer ID. Oke, setelah itu baru kita tampilkan informasi yang diharapkan di sini. 3 informasi sama seperti yang sebelumnya. Oke, customer ID ada di tabel customer dan order. Maka di sini kita wajib menginformasikan data konsumen yang kita mau dari tabel apa. Ya, kemudian tadi kita butuh kode pesanan dan tanggal pesanan. Jadi di sini saya menggunakan ketik ya, karena alias yang saya butuhkan mengandung spasi. Oke, setelah informasi ini selesai, coba kita jalankan query select dulu. Oke, kita dapat informasinya. Setelah itu tinggal kita jadikan menjadi view sama seperti sebelumnya. Sebelum select, kita buat perintah create view. Kemudian nama view-nya apa tadi? Customer order. Baru diikuti kata as. Itu kita jalankan lagi perintah create view ini. Oke, berhasil. Kita refresh. Nah, sekarang sudah ada customer order pada view-nya. Tinggal kita panggil. Oke, inilah hasilnya. Jadi sama ya. Nah, begitulah cara pembuatan view pada video kali ini. Terima kasih.